Allah belum mengajarkan Rasul untuk melaksanakan sholat subuh tersebut. Makanya Pak Ibu, di siko mujahidin ko sholat pertama di jadwal sholat apa Pak? Di jadwal sholat nampak dah Pak tu sholat apa Pak? Tak nampak dah apa? Pernah tak Bapak melihat waktu sholat pertama di masjid lain zuhur? Pernah apa tidak? Pasti pun dapat memperhatikan aja nyo. Cuba tengok lelo. Kenapa subuh? Apa tak zuhur? Coba Pak tengok beko besok bila apa mau sojik lain itu pasti ada jadwal solat itu yang pertama zuhur. Bolehlah terdapat. Kenapa zuhur pertama? Kenapa subuh pertama? Itu kisi-kisi pertanyaan untuk pengurus selanjutnya besok. Biar tontu kan, ambo jolekan lah. Jadi Bapak, waktu subuh itu telah masuk, tapi Rasul belum melaksanakan sholat subuh karena dia belum diajarkan oleh Allah melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Makanya di waktu zuhur Ibu Bapak rahimakumullah, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah mengajarkan waktu sholat zuhur yang 4 rakaat itu. Diajarkanlah oleh malaikat Jibril Rasulullah itu sholat yang 4 rakaat itu Ibu Bapak. Kemudian selesai dia mengajarkan Rasulullah, malaikat Jibril ini kembali lagi ke atas, ke langit. Di waktu asar Ibu Bapak rahimakumullah, datang lagi malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah untuk sholat asar yang 3 rakaat, yang 4 rakaat itu. Lah selesai diajarkan oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril ini kembali lagi lah dia ke langit. Kemudian di waktu maghrib datang lagi malaikat Jibril itu mengajarkan Rasul itu untuk sholat maghrib yang 3 rakaat. Selesai mengajar Rasul, malaikat Jibril ini kembali lagi Pak Ibu. Kemudian di waktu Isya datang lagi malaikat Jibril mengajarkan Rasul itu sholat Isya yang 4 rakaat itu. Selesai Rasul itu diajar oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu kembali lagi. Di waktu subuh Pak, datang lagi malaikat Jibril mengajarkan Rasul itu sholat subuh yang 2 rakaat. Di subuh berikutnya datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah, menghadapkan wajahnya kepada wajah yang sangat mulia itu Rasulullah. Wahai Rasulullah, inilah waktu yang 5 yang diwajibkan untuk engkau dan umat engkau sampai hari kiamat. Itu nih malaikat Jibril kepada Rasulullah. Inilah waktu yang 5 yang diwajibkan untuk engkau dan umat engkau sampai hari kiamat. Rasul saja Pak Bu, diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam itu. Bagaimana dengan kita? Kembali kasih kocako. Kenapa subuh Ibu Bapak? Karena Rasul. Besok lah aku bertanya itu jawabannya. Mana tahu ada tes proper tes pengurus masjid untuk tahun yang akan datang. Itulah jawabannya. Kenapa di jadwal sholat di suatu masjid itu ada subuh dan zuhur? Kalau dia membuat subuh, karena Rasul sampai di bumi di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa zuhur? Karena sholat zuhur itu adalah sholat wajib yang pertama kali dizohirkan di muka bumi ini. Paham Pak? Tak subuh pertama zuhur Pak. Maka arti zuhur itu nyata, zohir, nyata. Maka zuhur nama itu. Mana tahu besok ada pemilihan pengurus baru besok kan? Bisa kok dikasih pertanyaan kepada calon-calon ketua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu Bapak, kalau kita tidak sholat, sesungguhnya kita telah keluar dari fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Faman lam yuhafiz," siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, wa kana yaumal kiamat, maka dia di hari kiamat
akan berteman dengan Ma'a, Fir'aun, Korun, dan Haman. Mak yang tak menjaga solat anak gadia mak besok dia hari kiamat bakawan nyojo Fir'aun, Korun, dan